Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di room cerita memori official. Sore hari ini saya sengaja mendatangi sebuah tempat yang sangat ramai sekali kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, kita bisa melihat adanya para masyarakat di sini yang sedang melakukan aktivitasnya. Seperti di depan layar kaca Anda, kalian bisa melihat ada truk yang terparkir di tepi jalan. Truk tersebut memuat beberapa puluh kayu ya, karena di situ tempatnya pabrik kayu. Jadi ya wajar kalau ada truk pengangkut kayu ya yang terparkir ya, di tepi jalan. Di mana saya ngevlog, entah di daerah saya, entah di daerah luar rumah saya, selalu ada orang yang melihat saya. Bukan kenapa-napa ya, kayak gimana ya, malu lah. Tapi ya saya gak ambil pusing. Saya biarkan saja orang-orang yang melihat saya. Pernah saya ditanyain ngapain, para anak-anak yang sedang mungkin bermain bola di lapangan, karena di depan sana ada lapangan sepak bola. Jalan ini rawan sekali terjadinya kecelakaan. Dulu waktu saya masih sekolah SMK, teman saya kecelakaan di sini ya. Padahal naik sepeda motornya pelan. Ada truk kayaknya bermuatan kosong ya, baknya itu kosong.
tapi kelihatannya kok bermuatan berat ya. Nah ini di sebelah kanan ada beberapa deret cengkeh yang sedang dijemur. Harga cengkeh di wilayah ini berkisaran sekitar 1 kilo kalau kering 90 ke atas ya, 90.000 ke atas. Jadi orang-orang yang punya lahan cengkeh itu pasti uangnya banyak banget ya. Ya kalau saya nggak punya lahan apa-apa ya, jadi cuma bisa bermimpi siapa tahu kedepannya punya lahan cengkeh. Karena ya kalau kita punya lahan cengkeh bisa untuk kehidupan di masa mendatang. Kayak di masa tua kita tidak mampu bekerja, ada cengkeh, ada lahan cengkeh yang bisa menghasilkan beberapa puluh lembar uang, bukan lembar sih, bahkan ratusan ya kalau lahannya banyak. Bisa di daerah pegunungan pasti orangnya kaya-kaya karena cengkehnya banyak. Rumah saya juga pegunungan tapi anehnya nggak punya lahan cengkeh. Ya kan pendatang ya, dulu saya tempatnya di Kediri, rumah asli saya kelahiran Kediri, tapi karena orang tua menikah di Trenggalek ya, jadi saya ikut ke Trenggalek. Sambil kita pantau para kuli yang sedang menaikkan kayu ke atas truk. Kuli adalah profesi yang sangat-sangat menyenangkan di tempat saya ini. Saya pernah jadi kuli, nah itu rasanya itu bahagia. Kalau kuli sawit lupa, impian semua orang. Berawal yang sukses itu berawal dari tani, berawal dari kuli ya. Karena itu pekerja keras semua. Jadi jangan menyepelekan kuli ya. Kemudian petani, saya dulu juga pernah jadi petani, jadi kuli bangunan. Jadi rasanya kalau tersinggung, kalau gimana ya, kalau dijelek-jelekan profesi kuli itu gak enak, kayak marah gitu saya gitu. Ya kalian paham sendiri ya, orang-orang Jawa gimana rasanya kalau direndahkan. Oke, kita lanjut lagi. Itu ada mobil pickup lagi yang kelihatan bermuatan apa itu? Pasir lagi ya. Ternyata yang pickup di sini banyak banget yang bermuatan pasir. Mungkin ada pembangunan rumah ataupun jalan raya.
Ya, para pembaca semuanya, saya menayangkan sebuah cerita romantis yang sangat-sangat indah sekali untuk kita baca bersama-sama. Tidak hanya itu, di sini juga banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita terkejut ya. Karena ending dari alur cerita ini berbeda dari yang kalian kira. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya hari ini. Fadil, seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan SMA-nya di Jakarta. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Jakarta, Fadil memutuskan untuk kuliah di Australia. Mama dan papanya Fadil setuju akan kemauan Fadil untuk kuliah di Australia. Siapa sih yang nggak mau kuliah di luar negeri ya? Begitupun si Fadil ini, karena benar-benar ingin sekali mengejar pendidikannya ya. Keberangkatan Fadil ke Australia didampingi oleh mamanya. Setelah sampai di Australia, esoknya itu mamanya Fadil pulang ke Indonesia. Jadi otomatis si Fadil di Australia sendirian. Hubungan keluarga Fadil sangat harmonis sekali. Meskipun papa dan mamanya Fadil sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tapi ketika ada hari libur, mereka bertiga ini menghabiskan liburannya di rumah. Kalau tidak di rumah ya jalan-jalan gitu ya. Pokoknya waktu hari libur itu habis dengan keluarga. Oke. Sudah 2 bulan Fadil kuliah di Australia. Hari itu mamanya Fadil menghubungi Fadil bahwa ia akan datang ke Australia. Fadil sangat senang sekali karena mamanya mau datang ke Australia. Dan di pagi hari, sangat pagi sekali, Fadil berangkat ke airport untuk menjemput mamanya. Setelah sampai di sana, Fadil dari kejauhan melihat mamanya turun dari pesawat. Kemudian Fadil melambaikan tangan. Setelah mereka melepas kangen, melepas rindu, keduanya berjalan memasuki mobil. Setelah di dalam mobil, Fadil bertanya apa kabar dan mau kemana gitu ya. Dan mamanya Fadil menjawab ke kos saja.
kos atau apartemen. Karena kebanyakan kalau di luar negeri itu apartemen ya. Kalau kos ya jarang lah ya. Tapi ya nggak tahu lah, saya juga belum pernah ke luar negeri ya. Kebanyakan kos atau apartemennya. Setelah mereka berdua sampai di apartemen atau kos, kemudian Fadil bertanya lagi, mamanya sudah makan apa belum? Kalau belum, Fadil mau memasak ya. Ternyata mamanya Fadil menjawab bahwa tadi di pesawat sudah makan. Jadi ya Fadil memutuskan untuk keluar rumah mencari makan, membeli makan. Kalau mencari makan gak ada. Setelah mencari makan, kemudian dimakan di tempat, Fadil memutuskan untuk pulang lagi ya, untuk menjenguk mamanya ya. Sesampainya di kos, ternyata mamanya sudah tertidur. Jadi si Fadil takut membangunkan mamanya. Singkatnya, sudah hampir 1 minggu mamanya Fadil di Australia. Dalam hampir kurun waktu 1 minggu itu, Fadil menyimpan sebuah perasaan aneh terhadap mamahnya. Ya gimana ya, karena di rumah hanya berdua, jadi ya akal tidak sehat selalu menghantui pikiran si Fadil. Apalagi si Fadil ini sudah dewasa dan penasaran akan hal-hal yang seperti itu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every
every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Sejak kejadian Fadil memijat mamahnya, kejadian tersebut terus berlanjut sampai Fadil dan mamahnya pulang ke Indonesia. Tapi kalau ada papanya Fadil, jadi mereka berdua ini tidak berani ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke, sampai sini dulu. Kalian tunggu video terbaru dari channel Cerita Memori Official. Semoga cerita romantis yang saya tayangkan ini bisa membuat rasa penat kalian hilang dan terhanyut akan cerita yang saya buat. Saya selaku admin Cerita Memori Official pamit undur diri. Terima kasih. Salam